Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini Senin 5 September 2022 berjudul Nyanyian Ratapan. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Yehezkiel pasal 19 ayat 14. Bacaan harian Yehezkiel pasal 19 sampai 21. Ratapan adalah sebuah ekspresi besar dari rasa duka. Meratap artinya menangis disertai ucapan yang menyedihkan. Nabi Yehezkiel diminta Tuhan untuk menyampaikan sebuah ratapan bagi pemimpin Israel. Dalam hal ini secara spesifik ditujukan kepada para pemimpin terakhir dari kerajaan Yehuda. Ratapan pertama ditujukan bagi Raja Yoahas yang diumpamakan seperti seekor singa muda yang memangsa manusia, kemudian terjebak dalam perangkap pemburu dan dibawa ke Mesir. Ratapan ini sesuai dengan apa yang terjadi. Yoahas hanya memerintah selama 3 bulan. Hidupnya jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti nenek moyangnya. Lalu Tuhan menggerakkan tangan Firaun Neko untuk menawannya di Mesir. Ia menjadi tawanan sampai akhir hidupnya di Mesir. Ratapan kedua ditujukan kepada Raja Yoyakin yang diumpamakan seperti seekor anak singa yang lain dengan sifat suka menerkam dan merusak. Kemudian tentara bangsa-bangsa menangkapnya dan membawanya kepada Raja Babel. Yoyakin hanya memerintah kerajaan Yehuda selama 3 bulan dan hidupnya pun jahat dalam pandangan Tuhan. Raja Nebukadnezar menaklukkan kerajaan Yehuda dan membawa Yoyakin ke Babel sebagai tawanan. Ratapan ketiga ditujukan kepada Raja Sedekia yang diumpamakan seperti cabang pohon anggur yang kuat dan tinggi menjulang, namun tercabut layu dan kering. Bahkan api memakan habis ranting dan buahnya. Sedekia adalah raja terakhir Yehuda. Ia hidup jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti nenek moyangnya. Ia memberontak terhadap Raja Babel dan bertanggung jawab terhadap keruntuhan kota Yerusalem. Sesungguhnya kota itu akan terhindar dari kemusnahan sekiranya menyerahkan diri kepada bangsa Babel. Namun Sedekia tidak mengindahkan pesan Tuhan. Selalu ada ratapan jika kita tidak mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dampaknya sangat fatal karena menyangkut banyak hal. Ketiga raja di atas menjadi contoh nyata dari mengabaikan firman Tuhan. Kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsa menjadi hancur. Ketika Tuhan memperingatkan atau menegur kita lewat firman-Nya, artinya hal itu sangat penting dan demi kebaikan kita. Karena itu dengar, terima, dan lakukan. Refleksi. Apakah saudara mau menerima peringatan dan teguran firman Tuhan? Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang terbukti nyata dari setiap peringatan dan teguran firman-Mu. Engkau tidak pernah mau kami tersesat dan terhilang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan seperti kompas. Ketika Anda mengabaikannya, Anda akan tersesat. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.